You're the air that I breathe. 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 Selamat pagi, Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari siapkan hati kita untuk mengalami hadirnya Tuhan dalam ibadah hari Minggu yang dirangkaikan dengan peneguhan CD. Sorotan tema minggu ini, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Mari berdiri dan marilah memuliakan Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memang. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku datang. Lihatlah dia prihatin menunggu aku datang. I mau datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, marilah. Janganlah ragu Tuhan mengajak aku dekat. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. I mau datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, marilah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Marilah dengan rasa sesal dan malu mengaku dosa di hadapan Tuhan
dan memohon anugerah pengampunan-Nya. Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Sudah ku dapat saya Tuhan, meskipun banyak ku berat, melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Lah aku tak karunia serta memuji rahmat-Nya. Jikalau Allah itu tongkat dan kekerasan hatiku, tentu ku patutlah ditolak jauh dari pohon hidupku. Tetapi lihat sayangnya, lah aku diterimanya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkan dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 7 secara berbalas-balasan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi, Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. tungtungku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas, Dosaku kuberitahukan kepadamu. dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran itu. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang soleh berdoa kepadamu. Selagi Engkau dapat ditemui, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kebesaran Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kita menyanyi Mazmur 1 ayat 1 dan 2.
Bahagialah yang di dalamnya, tak itu kasih dunia, tidak berdiri bersama pendosa, dan tidak duduk di tengah pemurka, tetapi siang malam pun gemar Taurat Tuhan yang kekal benar. Bagaikan pohon pertumbuhannya, tertanam pada sungai kurnia, berbuah baik terus sepanjang, dan nyata lainnya selalu sungguh berkat segala mengiringinya, tetap berhasil karya tangannya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Pembacaan yang berikut 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Pertama 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Dan pembacaan Injil menurut Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita berdoa. Kami selalu memuji dan membesarkan nama-Mu, ya Tuhan. Karena karya kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sebagaimana adanya di saat ini, itu karena kasih setia Tuhan. Atasnya kami mengucap syukur. Dan terlebih kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sediakan. Kami dilayakkan untuk mengambil bagian dalam ibadah raya Minggu saat ini. Dalam penyembahan kami, firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan firman dan mengurai kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan yang pertama dari Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Demikian bunyi. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomor. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh.
sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggung. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hal anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kamu nurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bacaan yang kedua diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. 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 Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Berkata demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Pure semangat Puang. Kadami kuasa, kadami kesuwangan kuasa. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti ada sukacita karena selalu menghayati bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada kitab Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 20. Dan kita ada pada sorotan tema minggu ini, tema kita mengatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu. Itu tema kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, segala jenis atau bentuk yang kotor pasti tidak baik dan berdampak buruk. Yang kotor itu adalah sampah. Kita tahu bagaimana kalau sampah dipelihara, tidak dibersihkan, itu bisa merusak. Merusak lingkungan dan merusak kesehatan. Orang katakan bersih, pangkal, sehat. Tidak hanya jasmani atau kesehatan fisik yang harus dijaga kebersihannya. Rohani pun paling penting, paling utama untuk dibersihkan. Hati, pikiran, bisa saja ada sampah. Makanya biasanya orang katakan hatinya kotor, pikirannya kotor.
rancangan jahat, kemunafikan, itu adalah contoh bahwa di hati atau di hidup kita ada sampah. Ada yang kotor. Dan itu bisa merusak. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Berarti kalau di hati kita ini ada benci, ada kemunafikan, ya, berarti itu termasuk kategori hati kita ini lagi tercemar dengan yang kotor ya. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesaya dia hidup di zaman di mana kondisi rohani umat atau bangsa Israel sedang mengalami kemerosotan iman. Hidup mereka kotor. Perilaku mereka jahat. Mulai dari pimpinan rakyat yaitu raja, juga pemimpin umat yaitu imam, dan juga semua umat itu mereka hidup dalam berbagai bentuk kejahatan. Dan karena itu dalam pembacaan kita tadi di ayat 10 itu Yesaya menggambarkan hidup yang penuh dengan kejahatan itu dengan ungkapan bagaikan Sodom dan Gomora. Itu melambangkan kejahatan dan dosa yang merajalela. Pemimpin dan umat hidup dalam kemunafikan. Mereka mendramatisir keadaan untuk mereka bisa merasa aman dan nyaman dalam melakukan kejahatan. Memang mereka tidak tinggalkan ibadah. Mereka rajin ibadah. Mereka memang melakukan semua ritual. Mereka juga membawa korban persembahan yang gemuk-gemuk lagi. Mereka membawa korban yang sangat baik untuk Tuhan. Semua aturan Taurat mereka lakukan. Setia mereka lakukan. Ibadah mereka kelihatan sangat luar biasa. Korban persembahan mereka sangat luar biasa. Tapi hati dan perbuatan mereka jahat dipandang Tuhan. Mereka beranggapan yang penting apa yang dituntut oleh firman Tuhan sudah dilaksanakan. Setelah itu mereka dengan bebas menyembah kepada ilah lain. Yang penting semua ritual keagamaan, ibadah, korban atau persembahan mereka sudah bawa, berarti aman, beres urusan dengan Tuhan. Persoalan hatiku dan perbuatanku itu suka-suka saya. Itu bagi mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kata Tuhan melihat ibadah mereka seperti itu? Kalau mau dipikir, bukankah yang Tuhan inginkan adalah persembahan yang baik? Umat sudah bawa persembahan yang baik. Korban mereka itu yang gemuk-gemuk. Tapi kenapa Tuhan tidak suka? Karena ada sesuatu yang tidak beres dengan hati, dengan iman. Bagaimana Tuhan melihat ibadah seperti itu? Ayat 11 sampai dengan ayat 13. Katakan seperti ini. Untuk apa itu korban yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan
dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Padahal bagus persembahannya. Tuhan katakan tidak kusukai. Ayat 12 katakan, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Lalu ayat 13 katakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah atau persembahan syukur yang hanya merupakan formalitas, yang hanya dijadikan topeng, karena yang ada di hati dan yang nyata dalam perbuatan kotor dan jahat, itu kata Tuhan menjijikkan. Tuhan tidak berkenan. Seringkali kita menjumpai, bahkan mungkin adalah cara ibadah kita sendiri, yang jangan-jangan itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena tidak berangkat dengan hati yang bersih. Ibadah yang hanya dilakukan secara formalitas. Rajin ibadah. Rajin membawa persembahan. Tapi kalau hati, perbuatan jauh dari Tuhan, itu menjijikkan bagi Tuhan. Umat Israel merayakan bulan baru dan merayakan Sabat, tapi tujuan perayaan mereka adalah untuk kepentingan mereka, hanya untuk kepuasan mereka. Firman Tuhan saat ini menjadi dasar untuk kita evaluasi sekaligus introspeksi diri, bagaimana ibadah kita yang kita lakukan selama ini. Terkadang orang percaya merasa senang, merasa puas karena sudah turut melayani. Merasa senang, merasa puas karena sudah lakukan ini dan itu. Merasa senang, merasa puas karena saya sudah memberikan persembahan yang bagiku banyak dan baik untuk Tuhan. Bagiku. Berarti urusan dengan Tuhan beres. Karena saya sudah lakukan ini dan itu, selesai. Saya puas. Saya senang. Kita puas. Kita senang. Tapi pertanyaan penting, apakah Tuhan puas? Apakah Tuhan senang? Ini pertanyaan penting. Saya sudah berhasil buat ini dan itu. Saya sudah lakukan ini dan itu. Puas, senang, sukses. Pertanyaan, apakah Tuhan senang? Apakah Tuhan puas? Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan, persembahan yang kita nyatakan, pelayanan yang kita lakukan, itu hanya fokus untuk diri sendiri. Tidak tertuju kepada Tuhan. Tidak berangkat dari hati yang bersih dan tulus. Jika pelayanan,
ibadah, persembahan yang kita berikan itu berangkat dari hati yang masih penuh dengan kebencian, yang masih penuh dengan hal-hal negatif, yang masih penuh dengan rancangan-rancangan kejahatan, yang masih dipenuhi dengan kemunafikan. Ini yang dikatakan Yesaya. Dikatakan Tuhan melalui Yesaya. Menjijikkan bagi Tuhan. Jika kita ibadah, melayani, memberikan persembahan hanya supaya dilihat orang atau orang tahu. Saya ke gereja tidak enak, tetangga kiri kanan saya ini majelis. Kalau tidak ke gereja tidak enak. Saya harus lakukan ini karena tidak enak. Itu masih berfokus pada diri sendiri. Melakukan segala sesuatu, membawa persembahan hanya supaya dilihat dan ditahu. Tapi hati dan perbuatan kita kotor. Ini yang Tuhan katakan sekali lagi. Saya sudah jenuh dan jijik melihatmu. Orang yang datang ibadah, memberikan persembahan, tapi tidak dengan hati, tidak dengan pikiran yang bersih, itu sama halnya datang mengotori pelataran Tuhan. Sama dengan mengotori bait Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita. Kalau kita datang ibadah seperti ini, bawa persembahan, tapi hati kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Itu sama halnya kita sedang datang kotori rumahnya Tuhan. Itu yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi, menginjak-injak. Jika ibadah seperti ini yang dilakukan oleh umat atau orang percaya, maka semuanya tidak berarti. Karena orang percaya tidak dapat mengalami damai sejahtera. Banyak orang yang rajin beribadah, menyatakan korban syukur, melakukan banyak hal, tapi hidupnya tidak dipenuhi dengan damai sejahtera. Mengapa itu? Kita temukan dalam bacaan kita saat ini. Ayat 15 katakan begini. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Sebab hatimu, sebab perbuatanmu penuh dengan kejahatan. Karena itu, supaya ibadah, supaya persembahan, supaya seluruh kehidupan berkenan kepada Tuhan, maka kita diingatkan Tuhan melalui Yesaya. Kata ayat 16-17 katakan begini. Supaya ibadah kita tidak sia-sia. Supaya kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Yesaya katakan, Tuhan katakan lewat Yesaya, buat umat Allah dan buat kita semua. Ayat 16-17 katakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nyatakanlah ibadah yang didasari dengan pertobatan. Membersihkan, membasuh hati pikiran, hidup dari berbagai sampah-sampah atau hal-hal yang kotor dan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kemunafikan dan kejahatan. Milikilah kerendahan hati untuk tidak menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Lakukanlah kebaikan bagi sesama, nyatakanlah ketaatan penuh kepada apa yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapapun kita, pendeta sekalipun, tidak punya kemampuan untuk membasuh dan membersihkan hati dan hidupmu. Hanya Kristus
yang telah korbankan dirinya dan melalui pekerjaan Roh Kudus yang hadir di setiap saat. Itu yang dapat memberikan kita kesanggupan untuk membasuh dan membersihkan hati dan hidup kita. Jika hidup orang percaya tidak dipimpin oleh Kristus, jika hidup orang percaya hanya dipimpin oleh kehendaknya, maka setiap orang pasti akan jauh dari damai sejahtera. Tapi kalau dipimpin oleh Kristus, memberi diri dipimpin oleh Kristus, akan mengalami damai sejahtera. Pemulihan akan nyata. Dalam ayat 18 sampai 19 katakan begini, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kalau dalam pimpinan Roh Kudus kita membuka hidup kita untuk membasuh dan membersihkan kehidupan kita, maka hidup kita akan dipulihkan, penuh dengan damai sejahtera. Tapi kalau tetap melayani diri sendiri, mencari kepuasan bagi diri sendiri, menjadikan ibadah hanya sekedar topeng, Tuhan tahu hatimu dan hatiku. Dan apa yang akan terjadi? Ayat 20 katakan, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Kita tidak berusaha untuk membersihkan hidup kita, membasuh, maka Tuhan katakan, kalau tetap berontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Mari masuk dalam ruang saat ini. Semua tersingkap dengan sangat jelas dalam pandangan Tuhan. Sudah seperti apa ibadah yang kita lakukan selama ini? Korban atau persembahan yang kita berikan, segala perayaan-perayaan yang kita lakukan, bukan itu yang paling utama yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah pertobatan, membersihkan, membasuh, menjauhkan hati, pikiran, dan kehidupan kita dari berbagai bentuk kejahatan, supaya dengan demikian kita mengalami pemulihan dan kita menikmati damai sejahtera. Mari bersama kita menaikkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada makanan kami yang selalu, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang. Dan jangan membawa kita dalam perbuatan, tapi lepaskanlah karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai semua. Saya jemput mari jemaat Tuhan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasul demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan kepada Yesus Kristus, yang dikandung daripada yang dari anak yang mendirikan kepada pemuda disalibkan, mati dan dikubur dalam pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara
Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Untuk mengampuni segala aku percaya kepada gereja yang kudus dan bersekutu dengan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan dan hidup yang silakan duduk. Disilahkan ada persembahan pujian dari Mes Ami. Silakan. Kau Bapa yang mengajar hati badai langit ini, yang buat terbang bagaikan raja pari mengatasi segala cobaan. Kau Bapa yang
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, seperti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, seperti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Tuhan dimuliakan untuk persembahan pujian dari saudara-saudara kita dari Mes Ami. Tuhan memberkati saudara-saudara.
persembahan kita. Nas persembahan diambil dari Yesaya 1 ayat 13 yang berbunyi, "Janganlah lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan." Sambil pundi dijalankan, kita menyanyi Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dengan Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bernafsu dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermaksud dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermaksud dan ucap syukur, itu kehendaknya. Hanya instrumen saja. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
untuk kesempatan yang Tuhan sediakan. Kami datang menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu saat ini. Semoga penyembahan kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan kami bagaimana seharusnya sebagai umat Allah kami menyatakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang didasari dengan pertobatan. Ibadah dan persembahan syukur yang didasari dengan kemurnian hati. Ibadah yang sungguh berpusat kepada Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, jamah dan ubahkan hidup kami. Mampukan kami untuk membasuh dan membersihkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya hidup dan ibadah kami berkenan kepadamu. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan sediakan. Kami datang membawa dan menyatakan ungkapan syukur lewat pundi persembahan yang diedarkan. Kuduskan dan berkati Tuhan, supaya berguna bagi kelebaran firman. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami. Ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, di saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau pekerjaan. Yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan, bukakan jalan. Berikan kesabaran dan ketekunan untuk berjuang dengan takut dan andalkan Tuhan. Meyakini bahwa waktu Tuhan pasti tiba untuk memberikan yang terbaik. Jemaat-Mu yang karena kondisi tertentu harus terpisah jauh dari anggota keluarga, suami atau istri atau anak-anak, yang sedang mencari nafkah atau berjuang di bangku pendidikan. Tuhan jaga lindungi dimanapun mereka ada dalam perjuangan yang dilakukan. Dan Tuhan menjadikan berhasil untuk setiap hal yang dikerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Hingga saatnya nanti Tuhan memperkenankan untuk mereka berjumpa atau berkumpul. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan untuk anak-anak, cucu-cucu dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Tuhan perlengkapi dengan ketekunan berdoa belajar untuk menggapai cita-cita di dalam Tuhan. Orang tua kami dalam menjalani masa indah lanjut usia, tetap berikan semangat dan sukacita. Jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, dalam lembaran warta jemaat, bahkan yang belum sempat termuat dalam warta jemaat, tapi Tuhan tahu kondisi fisik yang dialami. Entahkah mereka terbaring di rumah atau di rumah sakit. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, memberikan kesembuhan. Yang bergumul kuatkan iman mereka, untuk tidak jatuh dalam pencobaan, tapi andalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Yang mengalami sukacita atas pertambahan usia,
atas pertambahan anggota keluarga lewat kelahiran, atas kesembuhan dari sakit penyakit, dan bentuk-bentuk sukacita lainnya. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis yang ada di jemaat Tuhan, Jemaat Rahmat, pengurus OIG, berilah kami hikmat Tuhan, sehati sepikir, menata dan melaksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, persekutuan terbangun dengan baik, Tuhan dipermuliakan. Ada berbagai tim kerja yang sedang mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup OIG, PWGT, Sekolah Minggu, PKB, yang saat ini pengurus sementara mempersiapkan laporan pertanggungjawaban terkait dengan rapat anggota. Baik pengurus maupun tim, Tuhan perlengkapi, sehingga boleh mempersiapkan dengan baik dan kegiatan ini boleh berlangsung untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan juga dapat dipakai untuk selalu melayani dan memuliakan Tuhan. Saat ini tim pemilihan majelis juga sementara bekerja. Tuhan juga memperlengkapi, dan semua jemaat-Mu diperlengkapi dengan hati nurani yang murni untuk saatnya nanti dipakai oleh Tuhan memilih orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk melanjutkan penata layanan di jemaat Tuhan, Jemaat Rahmat. Kami selalu berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan kami semua pekan mendatang, pekerjaan atau rencana kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan senantiasa dituntun dan dilindungi serta diberkati oleh Tuhan. Harapan kami Tuhan, minggu depan kami boleh lagi dilayakkan untuk masuk dalam rumah-Mu yang kudus, dan juga melalui online untuk mengikuti ibadah raya minggu seperti ini. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari saya jemput berdiri. Sudah ditebus olehnya, inilah yang hilang habismu, maju terus dan tibakan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangi. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya.
dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya nyatalah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah. Kristus telah mewujudkan cinta kasih-Nya bagimu. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam sepanjang kehidupanmu. Dia jaminan hidupmu sampai selamanya. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Mohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat kita pada minggu hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga Jemaat Kramat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu beserta keluarga dan pelayanan. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari Minggu saat ini, majelis yang bertugas, kantoria dan pemain musik, operator multimedia, operator sound system. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Ibadah keluarga di rumah Nyonya Alfrida Konda Patanda pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022 jam 12 WIB. Pelayan Bapak Pendeta Amos Patadungan, pendamping Nyonya Theodora Kuera dan Nyonya Wiwi Tapi. Warta SMGT, persidangan akan rencana dilaksanakan hari Sabtu tanggal 5 November 2022 untuk selanjutnya memilih pengurus yang baru periode 2022 sampai 2025. Mohon dukungan warga jemaat. Warta PKB. Ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 November pukul 18.30. Dirangkaikan dengan acara HUT PKB. Dimohon kehadiran Bapak-bapak sekalian dalam ibadah PKB pada tanggal 4 November. Selanjutnya Warta PWGT akan dilaksanakan ibadah rutin secara Zoom pada hari Sabtu 5 November pukul 16. Tuan rumah Ibu Lina Parantean, Ibu Diana Pariang, Ibu Tabita, dan pelayan Pendeta Yulia Tangalayuk. Susunan tim HRG Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Penasehat PMG Jemaat Kramat dan Komisi OIG. Ketua Bapak Peter Kiding, Wakil Ketua Diogi Limbu, Sekretaris Bapak Martinus Bija, Wakil Sekretaris Solo Perantar, Bendahara Ibu Ludia Ratu, dan Wakil Bendahara Ibu Yuliana Baratiku. Untuk seksi-seksinya boleh dibaca di Warta Jemaat untuk kelengkapan seksi, dan akan diadakan rapat tim HRG pada hari Minggu 6 November 2022 jam 11.30. Diharapkan semua kehadiran anggota tim. Lowongan kerja sebagai staf tata usaha Gereja Toraja Kramat masih dibuka dengan persyaratan sebagai berikut. Pendidikan minimal D3, berusia antara 25 sampai 35 tahun, beragama Kristen Protestan, dapat mengoperasikan komputer dengan terampil menggunakan Microsoft Office, Excel, Word, dan PPT. Bersedia mengikuti jam operasional di gereja dan sehat jasmani dan rohani. Lamaran dapat disampaikan langsung ke tata usaha gereja atau dikirimkan ke alamat Jalan Kramat Jaya, Gang Pepaya 2, nomor 16. Lamaran bersifat terbuka baik kepada warga jemaat dan bukan warga jemaat Gereja Toraja, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Selamat ulang tahun untuk keluarga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu hari ini. Dan berita sakit juga tadi sudah didoakan. Ada tambahan berita sakit orang tua dari Bapak Robert Rerung di Rumah Sakit Elim Rantepau. Dan berita lahir, telah lahir anak pertama dari Bapak Adam dan Ibu Vita di Jakarta. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Selamat berbahagia untuk keluarga atas kelahiran anak pertamanya. Info dari tim verifikasi disampaikan kepada semua bendahara OIG bahwa pada hari ini akan dilakukan verifikasi pukul 11.30. Diharapkan untuk mempersiapkan laporannya. Terima kasih. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk tim pemilihan majelis untuk ada beberapa sosialisasi yang akan disampaikan. Ini dibuka ke cambuk. Salam dan selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mohon izin sebentar kami dari tim pelaksana pemilihan majelis periode 2023-2025 mau menyampaikan beberapa hal seperti syarat-syarat yang mana kita pada hari ini sudah masuk tanggal 30 dan pada saat ini kebetulan Pak Ketua ada di luar kota, jadi napako parang pemamuki di dalam warta jemaat yang ada pada Ibu Bapak semua sudah ada balon bakal calon, sehingga perlu kami sampaikan untuk sebelum masuk di dalam, sebelum kita masuk dalam pemilihan majelis, maka balon-balon ini kita akan diseleksi atau siapa tahu ada yang keberatan. Ada di atas catatan. Nah, ini yang kami progres yang sudah kami capai yang tanggal 30 Oktober. Jadi jikalau hari ini balon-balon tersebut kami umumkan di sini, nanti tanggal 6 November sudah kami umumkan yang calon majelis. Dan tanggal 26 ada urutan ke bawah semua sampai pelantikan peneguhan tanggal 15 Januari. Yang di sini kami sampaikan dalam hal bila tidak bersedia untuk dipilih dalam proses selanjutnya, ya pertama suami istri masuk dalam daftar balon. Jadi dempat tu kita to mendapat mo dempat isola bena nakta indona nakta kota sibakada mo siapa yang mau masuk calon majelis, disampaikan kepada sektor atau langsung tata usaha atau tim panitia. Oh, sepakat kada apa komite mi parampoi supaya nanti minggu depan sudah tidak ada yang suami istri di dalam. Bisa melalui WA, bisa secara tertulis. Bisa diterima. Oke, yang kedua, terdaftar di dua jemaat, baik di luar dan di dalam lingkup Gereja Toraja. Misalnya begini, saya terdaftar di sini, tapi saya terdaftar juga di Bintaro. Oh, itu tidak boleh. Atau saya terdaftar di sini, tapi saya terdaftar di GPIB. Ceritanya begitu. Terus yang ketiga, tidak dapat berada di dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja Jemaat Keramat selama terpilih menjadi majelis. Susinda, Ibu Merlin sudah terpilih, tapi besok-besok dia akan pindah karena pekerjaan atau ikut suami. Kok ada dulu sebelum dipilih sama anggota jemaat karena ini menyangkut pelayanan jemaat kita di Keramat. Terus alasan lainnya dianggap dapat menghalangi saat terpilih. Ini agak banyak ini. Misalnya memang murah Pak ke pasak yang mau. Beda tak aku bisa menjadi pelayan. Atau dua matuamu apa
baik sehat siapa? Oh, tak keringan itu pelayanan persoalan asang, berarti ini kan pelayanan untuk Tuhan, jadi semua itu sebelum mengambil keputusan berdoa dulu. Dan kalau ada yang kurang jelas bisa menghubungi tim panitia ada di sektor masing-masing. Ya, ini alasannya kan. Dan next. Yang terakhir aja dibawa, yang terakhir. Saya rasa sudah cukup, nanti bisa dihubungi kepada panitia kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan. Ya, kok kurang semangat. Demikianlah warta jemaat kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita menyanyi PKJ 258. Hidup selalu ada mengiring Tuhan tiada jauh. Bila tertimpit dalam hidup, tidak takut dan segala satu. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu perlu. Beri pertolongan buat kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang jauh, namun teranglah dalam jiwa. Susah sengsara ini ku terima, dapat menanti di surga Bapa. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu perlu. Beri pertolongan buat kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.